Baiklah, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan serta membahas tentang materi yang terkait dengan mata kuliah ekologi. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Feibi Rasti Balansa, program studi pendidikan biologi, Fakultas FMIPA. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang konsep ekosistem. Nah, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Sistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara organisme makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi ekosistem itu akan membentuk suatu hubungan timbal balik untuk saling memberi pengaruh. Berikut ada juga komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem ini dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama, komponen biotik, yang kedua komponen abiotik. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan kedua komponen tersebut, kita terlebih dahulu pahami apa yang dimaksud dengan komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem itu sendiri, sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Nah, itu yang dimaksud dengan ekosistem. Nah, seperti dijelaskan tadi, ada dua komponen ekosistem. Yang pertama, komponen ekosistem biotik. Yang kedua, ada komponen ekosistem abiotik. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri. Sebab ekosistem tak pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Nah, sedangkan komponen abiotik itu sendiri adalah komponen-komponen yang terdiri dari benda-benda yang bukan makhluk hidup, tetapi ada di sekitar dan juga ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Nah, itulah yang disebut atau yang dimaksud dengan komponen biotik dan juga komponen abiotik. Selain itu, ekosistem juga memiliki 3 tipe ekosistem. Yang pertama ada ekosistem air, ekosistem darat, dan juga ekosistem buatan. Nah, kita akan bahas satu persatu ketiga ekosistem tersebut. Nah, kita perhatikan bersama, gambar yang pertama ini menggambarkan sebuah ekosistem air. Nah, ekosistem air ini adalah ekosistem yang mana faktor lingkungan eksternalnya sebagian besar adalah air. Nah, air ini berperan sebagai habitat dari berbagai macam organisme air. Nah, jadi ekosistem air ini adalah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan juga abiotik, yang didominasi oleh air sebagai habitat dari komponennya. Nah, sebagai contoh kita dapati di sekitar lingkungan tempat tinggal kita saja. Banyak sekali sih contoh ekosistem air di sekitar tempat tinggal kita ini. Nah, sebagai contoh salah satunya adalah sungai dan juga danau, rawa, dan juga ekosistem laut atau ekosistem samudra. Nah, semua ekosistem tersebut mudah kita jumpai dan berjumlah banyak. Walaupun lingkungan atau jenis perairan yang dimiliki berbeda-beda, namun tetap saja itu adalah termasuk ekosistem air atau perairan. Nah, yang kedua kita perhatikan lagi gambar berikut ini yang menggambarkan sebuah ekosistem darat. Nah, ekosistem darat ini merupakan ekosistem yakni interaksi antara makhluk hidup dan juga lingkungannya yang berada di wilayah daratan. Nah, sehingga ekosistem darat ini merupakan kehidupan makhluk hidup dan lingkungannya yang ada di wilayah daratan. Nah, kita ambil contoh seperti ekosistem hutan hujan tropis dan juga padang rumput gurun. Gambar yang ketiga ini menggambarkan sebuah ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ini adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar, tanaman, atau hewan peliharaan yang didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan yaitu seperti ekosistem bendungan. Nah, bendungan ini sebagai lokasi penampungan air guna memenuhi keperluan manusia. Laksana pengairan atau irigasi pertanian, membangkit tenaga listrik, lokasi reaksi, dan sarana olahraga. Dan yang kedua, contoh ekosistem sawah. Ekosistem sawah merupakan salah satu ekosistem buatan daratan di muka bumi ini. Namun tak semua daratan tak mampu dibuat sedemikian rupa.
menjadi ekosistem persawahan. Hal ini karena ekosistem persawahan memiliki ciri khas yang dibangun oleh komponen biotik dan komponen abiotik. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, dan sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan sedikit dari materi tersebut. Yang dapat saya simpulkan yaitu dalam ekosistem, makhluk biotik berinteraksi dengan sesama biotik dan berinteraksi juga dengan lingkungan abiotiknya. Nah, jadi semua komponen biotik saling membutuhkan dan bergantung pula dengan abiotik. Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya. Lebih dan kurang baiknya, saya mohon maaf. Shalom, salam sehat bagi kita semua.